Si Dr. Crippen ini ngomong lagi nih, ganti lagi alasannya, katanya Cora Turner sakit di Amerika Serikat dan meninggal dan dikremasi di California. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Kemarin gue udah ngebahas tentang satu lagi orang pintar yang, ini benar-benar orang pintar ya, bukan orang pintar yang kayak yang dimaksud. Nah, satu lagi orang pintar yang nggak sesuai sama ekspektasi, yang mana dia menyalahgunakan kepintarannya untuk membuat kerugian. Yang belum nonton boleh ditonton videonya. Nah, di situ gue bilang kalau misalnya dia terinspirasi dari salah satu pembunuh juga bernama Dr. Crippen. Dan di video kali ini kita akan ngebahas siapa Dr. Crippen itu dan seperti apa kasusnya. So, sebelum nonton boleh klik like dan subscribe-nya dulu. Udah? Ok, ohem, oktay, ways, and world. So, jadi siapa Dr. Crippen ini? Dr. Crippen ini sebenarnya adalah seorang spesialis mata, telinga, dan homeopati, yang mana dia lebih memfokuskan dirinya ke homeopati. Homeopati sendiri adalah metode pengobatan yang mana dia benar-benar menggunakan unsur alami seperti tanaman, hewan, dan mineral-mineral tertentu. Dr. Crippen sendiri itu memiliki nama asli Holly Harvey Crippen, dan dia lahir di Coldwater, Michigan. Dr. Crippen lahir dari pasangan orang tua yang mana Myron Augustus Crippen sebagai ayah dan Andrew Skinner sebagai ibu. Nah, Dr. Crippen pertama kali belajar mengenai homeopati di University of Michigan Homeopathic Medical dan lulus di Cleveland Homeopathic Medical College pada tahun 1884. Gua nggak tahu ini dua kampus ini sama atau nggak sih, cuman kalau gue cari di Google itu nggak ada bedanya gambarnya. Dr. Crippen ini sempat menikah 2 kali. Yang mana istri pertamanya itu bernama Charlotte. Cuman sayangnya Charlotte ini meninggal karena stroke. Belum dibunuh, karena stroke. Dan dia dari istrinya yang pertama itu punya anak yang dikasih nama Holly Otto. Cuman pas istrinya meninggal nih, Holly Otto kan baru umur 2 tahun. Nah, pas istri meninggal, dititipin anaknya ke orang tuanya di California. Dan di tahun 1894, pas dia udah memenuhi syaratnya sebagai homeopati dan lagi bertugas di New York, dia nikah lagi nih sama istrinya yang kedua. Istrinya yang kedua ini memiliki nama Corinne Cora Turner atau Cora Turner. Nah, dia punya nama panggung sebagai Bella Elmore, yang mana sebenarnya dua nama tersebut bukanlah nama asli dari istrinya yang kedua ini. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Kunigunde Makamotsky. Benar nggak tuh gue ngomongnya? Kunigunde Makamotsky. Unik ya namanya. Iya, kenapa? Karena orang tuanya itu emang unik. Nggak unik-unik banget sih, maksudnya kelahirannya aja silang-silang. Kenapa namanya unik? Karena ibunya dari Jerman. Dan ayahnya sendiri itu dari hasil kawin silang antara Rusia sama Polandia. Makanya namanya Kunigunde Makamotsky. Dan kenapa juga istrinya yang kedua ini punya nama panggung, Bella Elmore? Itu karena dia pengen jadi seorang penyanyi hall terbuka. Tahu kan, kalau dulu kan nggak kayak sekarang nih panggung-panggungnya nih, dia lebih ke hall kayak buat opera atau nggak? Nah, kayak gitu tuh, dia pengen jadi penyanyi di situ. Kalau ada yang tahu film The Greatest Showman, nah itu ada scene dimana dia nyanyinya yang Never Enough. Nah, kayak itu maksudnya penyanyi hall terbuka tuh kayak gitu. Cuman sayangnya karakter dari istri keduanya ini sombong dan dominan. Sombong amat. Di tahun yang sama, 1894, Dr. Crippen dia kerja sama seseorang yang bernama Dr. Munyon. Dan 3 tahun kerja sama Dr. Munyon ini, pas tahun 1897, Dr. Crippen ditugasin ke Inggris buat jualan obat-obatnya si Dr. Munyon. Dr. Munyon ini seorang ahli homeopatik juga. Dan dia udah fokus ke obat nih. Jadi si Dr. Crippen homeopatik, Dr. Munyon homeopatik, oke lah kerjasama nih. Lebih ke kerja sih, bukan kerjasama ya. Nah, si Dr. Crippen ini ditugasin sama Dr. Munyon buat jualan obatnya yang punya si Dr. Munyon di Inggris. Istrinya yang kedua ngikut, si Cora Turner. Di sana, Cora Turner nih karena pengen jadi penyanyi hall kan, pinter dia, banyak bergaul nih sama pemain-pemain panggung yang lain. Dia akhirnya temenan sama Lil Hawthorne dari The Hawthorne Sisters. Dan dia juga temenan sama si suaminya Lil Hawthorne, yang mana suaminya ini sekaligus menjabat sebagai manajer
yang bernama John Nash. Cuma sayangnya tahun 1899, 2 tahun kemudian, Dr. Crippen ini dipecat sama Dr. Munyon. Kenapa? Karena terlalu bucin. Saking bucinnya, dia lupa sama kerjaannya. Dia bantuin bininya, bantuin karir bininya tuh buat jadi penyanyi hall. Cuman sayangnya tololnya lagi, bininya nih nggak punya bakat apa-apa. Udah dibantuin sampai dipecat sama bosnya, ternyata bininya nggak punya bakat apa-apa. Repot sama betina, pasti yang disalahin lakinya lagi tuh. Cowok kan kadang selalu salah. Abis dipecat, Dr. Crippen ini akhirnya kerja di Druid. Itu kayak lembaga buat tunarungu gitulah. Nah, dia di sana jadi manajer. Mantapnya dia jadi manajer. Nah, pas dia jadi manajer, dia butuh sekretaris nih. Akhirnya dia ngerekrut cewek yang namanya Evelyn Neff pada tahun 1900. Nextnya, 5 tahun kemudian, tahun 1905, Dr. Crippen sama istrinya si Cora Turner pindah. Mereka pindah ke 39 Hilldrop Crescent di Holloway. Kenapa dia pindah? Alasannya biar mereka punya tempat tidur yang beda. Dia pengen tidur misah. Kok misah laki bini? Iya, karena diketahui si Cora Turner ini nggak pernah benar-benar melayani Dr. Crippen dalam hal seksual. Dan hubungan fisik di antara mereka berdua benar-benar berakhir pada tahun 1907. Karena faktor itu, akhirnya Dr. Crippen pun jatuh cinta lagi. Jatuh cintanya sama siapa? Sama Evelyn Neff, sekretarisnya sendiri yang direkrut pada tahun 1900. Dan ternyata diketahui selama Dr. Crippen nggak punya hubungan seksual lagi sama si Cora Turner ini, ternyata Dr. Crippen udah ngejalin hubungan asmara sama si Evelyn Neff ini. Udah pacaran duluan mereka emang. Pinter emang laki-laki. Kasusnya mana bang? Dari tadi cerita Dr. Crippen mulu. Nah, sekarang nih kasusnya nih. Jadi pada tanggal 31 Januari 1910, Dr. Crippen bersama dengan istrinya mengadakan pesta makan malam, yang mana di sana dia ngundang teman-temannya si Cora Turner ini. Sampai pada suatu saat nih, pas lagi makan malam nih, tiba-tiba temannya Cora Turner izin pengen pakai toilet. Cuman toiletnya nggak tahu di mana. Nah, Cora Turner ini minta tolong lakinya nih, yang anterin lah dia ke toilet. Yang lakinya nih males. Enggak ah, cekcok mereka berdua. Berantem cekcok. Sampai pada besoknya 1 Februari 1910, Cora Turner hilang. Bener-bener besoknya nih hilang. Nggak ketahuan dia. Cuman beberapa hari setelah si Cora Turner ini hilang nih, nggak ada yang sadar sama sekali kalau Cora Turner hilang. Setelah beberapa minggu baru nih orang-orang sekitar, teman-temannya Cora Turner baru nanya ini, si Cora kemana? Kok nggak nongol-nongol, nggak kelihatan, nggak ada kabar. Akhirnya Dr. Crippen cuma bilang, Cora Turner pindah ke Amerika, balik dia ke Amerika Serikat. Terus pas dapat penjelasan itu, ya udahlah temennya oke lah. Nah, beberapa hari kemudian si Dr. Crippen ini ngomong lagi nih, ganti lagi alasannya, katanya Cora Turner sakit di Amerika Serikat dan meninggal. Dan dikremasi di California. Ya awal-awal orang-orang pada percaya ya sama omongan si Dr. Crippen ini ya. Cuman orang-orang mulai curiga. Kenapa? Tiba-tiba Evelyn Neff pindah ke rumahnya Dr. Crippen. Pindah doang? Enggak. Dia mulai pakai baju dan perhiasan punya Cora Turner. Tiba-tiba tuh harta-harta, baju-baju, perhiasan-perhiasan punya Cora Turner dikasih aja ke Evelyn Neff sama si Dr. Crippen. Nah, orang-orang kan mulai curiga tuh akhirnya. Akhirnya mulailah curiganya itu disampein polisi. Kepala inspektur yang bernama Walter Dew, denger tuh kalau ada aduan itu tuh, dia datang ke rumahnya si Dr. Crippen. Pas datang nggak ada Dr. Crippennya, cuman ada Evelyn Neff. Ditanya sama si Dew kan, kemana laki lu? Kerja bang. Disamperin lah sama si Dew ini disamperin nih ke tempat kerjanya si Dr. Crippen nih. Pas sampai tempat kerjanya Dr. Crippen, yaudahlah kita balik ke rumah. Balik mereka ke rumah. Ngobrol di rumah Dew sama Dr. Crippen nih berdua di sambil jalan-jalan. Si Dr. Crippen bilang katanya si Cora Turner ini pindah dia ke Amerika Serikat sama cowok yang dikenalnya pada tahun 1903. Cuman pinternya kepala inspektur Dew ini, dia nggak serta-merta langsung dia nggak percaya langsung. Dia ngomong sama si Dr. Crippen kalau misalnya dia baru percaya kalau dia langsung dapat konfirmasi dari si Cora Turner. Si Dr. Crippen bilang, yaudah ntar gue cariin konfirmasinya, gue dapetin konfirmasi dari si Cora Turner. Akhirnya si Dr. Crippen pun bikin iklan di surat kabar, minta biar si Cora Turner ini bikin konfirmasi ke Kapten
Kepala Inspektur Doe. Zaman dulu belum ada SMS ya, nggak ada WhatsApp, ingat, nggak ada. Jadi harus bikin iklan. Nggak kayak sekarang nih, cuy dicariin lu. Nggak. Pakai surat kabar, bikin iklan dulu. Gua lupa bilang kalau misalnya si Kepala Inspektur Doe ini datang ke rumah si Dr. Crippen itu pada tanggal 8 Juli. Nah, besoknya, tanggal 9 Juli, si Dr. Crippen nyukur kumis. Bisa dibilang tuh, kumisnya si Dr. Crippen tuh khas banget, ya. Kayak Pak Adam suaminya Inul, sama Pak Imam. Tau nggak Pak Imam nggak yang di TikTok tuh yang joget-joget? Nah, mirip-mirip kayak gitu tuh. Kumisnya bikin khas gitu. Sama dia dicukur. Si Ethel Lenif didandanin kayak cowok. Kenapa? Dia kabur berdua. Dia kabur. Dia pengen pindah ke Kanada. Jadi dia pergi dulu nih ke Brussels buat beli tiket ke Kanada. Nanti dari Kanada dia pergi lagi ke Antwerpen dan di sana pergi lagi nih naik kapal SS Montrose. Ingat SS Steamship? Itu pernah gue jelasin di video gue yang pertama kali. Nih yang ini. Nah, ini yang belum nonton boleh nonton. Dan selama di kapal Montrose itu, mereka menjalankan peran sebagai ayah dan anak. Di waktu yang hampir bersamaan dengan kaburnya si Dr. Crippen ini, Kepala Inspektur Doe datang ke rumah Dr. Crippen. Nah, pas datang kaget Inspektur Doe. Kenapa? Kosong rumahnya. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia manggil petugas lain. Manggilnya petugas biar rame-rame buat nelusurin rumahnya si Dr. Crippen ini. Pas ditelusurin rumahnya, pergilah mereka ke ruang bawah tanah. Pas ke ruang bawah tanah, dia kaget. Ada batu-batu bata yang kebongkar. Sebenarnya nggak terlalu kebongkar sih, kayak mulai lepas gitulah, mulai copot. Nah, pas dibuka tuh batu bata tuh, di situ dia nemuin sepotong tubuh manusia nggak utuh, sepotong. Di mana potongan tubuh itu tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa tulang, cuman ada sedikit daging. Iya, di fillet, nggak ada tulangnya, di fillet. Dagingnya cuman dikit. Nah, mereka pada kaget dong. Iya dong. Nah, akhirnya Kepala Inspektur Doe pun berkata, saatnya untuk mencari Dr. Crippen. Nah, di kapal Montrose, di mana mereka boleh kabur tuh, Dr. Crippen sama Ethel Lenif. Nah, mereka ini sebagai ayah dan anak perannya sangat tidak lazim. Kenapa? Mereka terlalu mesra. Pegangan tangan terus. Kapten kapal SS Montrose, Henry George Kendall, itu ngeliat tuh. Curiga dia, kok ini kapal bapak amanah kok aneh gitu ya. Akhirnya dilaporin. Dia melaporkan kecurigaannya itu ke pihak berwenang di Inggris melalui telegram. Dan laporan kecurigaan tersebut nyampe lah ke kuping Inspektur Doe. Dan otomatis Kepala Inspektur Doe pun berkata, waktunya perburuan dimulai. Dilacak dong lokasinya di mana, ditanya-tanya dong sekarang udah sampai mana kapalnya. Sampai kapal SS Montrose itu tiba di Sungai Saint Lawrence, Kepala Inspektur Doe pun masuk dengan penyamaran total. Kalau nggak salah dia nyamar jadi pilot deh, cuman gue nggak tahu kenapa dia nyamar jadi pilot. Pas nyamar itu masuk kapal, dia nyamperin si Dr. Crippen. Pas nyamperin Dr. Crippen, dia buka topi. Dia buka topi sambil bilang, selamat pagi Dr. Crippen, apakah Anda mengenali saya? Diam tuh sejenak tuh, hening antara Dr. Crippen sama Kepala Inspektur Doe. Nah, setelah terdiam sejenak, Dr. Crippen berbunyi, syukurlah, semuanya sudah berakhir. Ketegangannya terlalu tinggi. Aku tidak tahan lagi. Dan secara sukarela, Dr. Crippen menyerahkan tangannya. Disodorin nih tangannya buat diborgol. Dr. Crippen, Ethel Lenif akhirnya pun ditangkap di atas kapal SS Montrose pada tanggal 31 Juli 1910. Dan mereka berdua pun dikawal kembali untuk ke Inggris untuk diadili. Dr. Crippen dan Ethel Lenif karena diketahui memiliki hubungan, mereka pun diadili secara terpisah. Jadi Dr. Crippen dulu diadili, baru Ethel Lenif. Dan selama pengadilan, Dr. Crippen tidak melakukan pembelaan sama sekali. Satu-satunya pembelaan yang dikatakan oleh Dr. Crippen adalah bahwa potongan tubuh tersebut bukanlah milik Cora Turner, melainkan tubuh milik seseorang yang malang yang emang udah di situ sebelum dia pindah sama istrinya. Cuman omongan itu nggak langsung dipercaya sama orang-orang karena ada satu penuntut pertama, yaitu ahli patologi yang bernama Bernard Spilsbury. Dia mengatakan kalau dia nggak bisa mengidentifikasi tubuh tersebut milik perempuan atau milik laki-laki. Cuman yang pasti di potongan tubuh tersebut ada bekas luka, bekas jahitan. Yang mana bekas luka tersebut ya mirip sama rekam medis punya Cora Turner. Dan juga
Di potongan tubuh tersebut ditemukan senyawa skopalamin, yang mana temuan skopalamin di tubuh tersebut menjadi penguat atas tuduhan ke Dr. Crippen. Karena kenapa? Dr. Crippen diketahui membeli zat tersebut pada seorang ahli kimia setempat sebelum ditemukan potongan tubuh tadi. Bukti lain adalah ada piyama, tapi cuma bagian atasnya yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh tersebut. Yang mana piyama dengan motif yang sama, itu bagian bawahnya ditemukan di kamar Dr. Crippen. Sedangkan bagian atasnya ada di ruang bawah tanah nih, digunakan untuk membungkus potongan tubuh tersebut. Dan diketahui piyama tersebut adalah piyama yang diberikan oleh Cora Turner kepada Dr. Crippen. Di piyama tadi ada label yang bernama Jones Bros. Setelah dikonfirmasi ke Jones Bros, mereka bilang mereka nggak pernah buat piyama itu sampai akhir tahun 1908 dan baru diproduksi pada tahun 1909. Yaitu tahun yang sama dengan tahun ketika Cora Turner memberikan piyama tersebut kepada Dr. Crippen. Tes medis lain menunjukkan kalau di potongan tubuh tersebut ditemukan senyawa racun yang bernama hyoscine, yang mana diketahui Dr. Crippen sempat membeli 5 butir zat tersebut pada tanggal 17 Januari, tepat 2 minggu sebelum Cora Turner menghilang. Dan dengan segala bukti yang ada, hanya dibutuhkan waktu 27 menit bagi pengadilan untuk memutuskan bahwa Dr. Crippen bersalah atas pembunuhan Cora Turner. Setelah itu, Ethel Laniff mendapatkan gilirannya untuk diadili sebagai pendukung pembunuhan, dan setelah proses pengadilan dinyatakan bahwa Ethel Laniff tidak bersalah. Dia pun dibebaskan. Dr. Crippen mengajukan banding, cuman bandingnya ditolak. Dr. Crippen akhirnya dijatuhi hukuman mati. Akhirnya pada tanggal 23 November 1910, tepat ketika Dr. Crippen berusia 48 tahun, dia pun dihukum gantung di Pentonville. Satu-satunya permintaan terakhir Dr. Crippen adalah dia minta untuk foto-foto Ethel Laniff dan surat-surat dia berdua itu dikuburin bareng sama jasadnya Dr. Crippen di sebuah kuburan yang tidak bertanda. Jadi dia nggak mau tuh kuburan dikasih nisan atau apa, dia nggak mau tuh. So, itu tadi cerita tentang Dr. Crippen yang mana dia menjadi inspirasi atau pujaan lah bagi si Graham yang ini. Padahal si Dr. Crippen nggak pakai banyak racun ya, tapi kenapa si Graham yang bisa pakai banyak racun ya? Sampai belajar toksikologi gitu loh. Apa itu yang dibilang di peribahasa tuh guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Well, gimana komentar kalian? Boleh tulis di kolom komen. So, terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung tahu itu. Dan share ke teman-teman kalian. Ajak mereka pusing-pusingan bareng di sini. Jadi biasa lah, jangan kita doang yang pusing-pusing. Mereka juga harus ikutan pusing. Dan kalau kalian mau ada request, minta dibahas apa gitu, boleh DM ke Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian bisa langsung DM gue di situ. Dan untuk video-video lain, ya tunggu aja deh. So, see you next video. Ciao.